babu malaqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min adzal musyrikin wal munafiqin. Bab apa yang diterima, yang dijumpai oleh Rasul, yaitu gangguan, tindakan yang menyakiti dari orang-orang musyrik dan juga dari orang-orang munafik. Nah, di antaranya yang Rasul terima dari orang-orang musyrik dan orang munafik adalah sebagaimana yang ada di hadis-hadis berikut. Hadis 1172. Hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait. Bahwa Rasul salat di Baitullah. Ini waktu Rasul masih di Mekah. Keadaan Rasul masih sangat lemah. Para sahabat juga belum banyak. Itu pun juga kebanyakan orang-orang yang status sosialnya menurut pandangan jahiliyah itu dianggap rendah lah. Jadi tidak ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrik. Baik, jadi Nabi SAW salat di Baitullah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Waktu Nabi lagi salat, Abu Jahal dan juga sahabat-sahabatnya lagi duduk-duduk. Lihat Rasul salat. Idz qala ba'duhum li ba'din. Tiba-tiba sebagian dari mereka katakan kepada yang sebagian, ayyukum yaji'u bisala juzuri bani fulan. Ayo, siapa di antara kalian yang mau mengambil salah? Salah itu peranakan. Juzur binatang sembelihan bani fulan. Jadi beberapa hari sebelumnya ada dari bani fulan itu yang memotong binatang ternaknya. Nah, peranakannya kan udah busuk kan. Ayo, siapa yang mau? Jadi mereka rupanya nggak manfaatkan kalau peranakan. Kalau kita sampai peranakan, sampai ucus juga di ini ya, apalagi ususnya dikepang, dibikin ini ya, asam garam tuh asik bener tuh. Tapi habis itu pincang kakinya. Jadi ya Allah, kalau teman-teman di Gang Mes kalau bikin asam garam, Masya Allah betul. Nyimpang dikit nih, ada teman yang lama di Saudi. Jadi mereka rupanya kalau potong kambing dibuang tuh ususnya. Nah, coba diolah, dibikin kayak begitu yang dipintal-pintal tuh. Nah, lalu ternyata mereka seneng juga, tapi kan nggak telaten juga kita ya. Kita saking telatennya sampai ucus-ucusnya juga dimakan, jangankan peranakan gitu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian mereka katakan ayyukum yaji'u bisala juzuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang mau ngambil tuh? Nah, peranakan binatang sembelihan bani fulan. Fayad'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Lalu dia letakkan di pundak Muhammad ketika dia sujud. Insyaallah luar biasa ya. Sampai begitu tuh. Famba'atha asqal qaum faja'a bi. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Karena mau menuruti perintah tadi. Kemudian dia bawa peranakan kambing yang sudah busuk itu. Fa nadhara, lalu dia lihat hatta sajadan Nabi, ditunggu sampai Nabi sujud. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, wada'ahu ala dhahrihi baina katifai. Dia letakkan di punggung Nabi di antara dua pundaknya. Taruh di sini, insyaallah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa ana anzuru, saya lihat. Wala ughiru syai'an law kana li mana'ah. Saya tidak lakukan suatu pun, andai saja saya punya kemampuan untuk menghalangi, sebab waktu itu masih lemah umat Islam. Apalagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan dipandang rendah, kerjaannya tukang ngangon kambing, orangnya kecil, tapi dia juga yang dulu memenggal kepala
Abu Jahal dalam perang Badar. Maka Abu Jahal itu merasa terhina karena yang memenggal kepalanya adalah Ibnu Mas'ud Ra'iyal Aghnam. Baik, kemudian Ibnu Mas'ud katakan, faja'alu yadhakun. Nah, mulailah mereka tertawa, mentertawakan Rasulullah SAW. Kemudian wa yuhilu ba'duhum ala ba'din. Wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sah. Nah, Rasul sujud terus. Nabi tidak angkat kepalanya. Diketawain Nabi, nggak angkat kepalanya, tetap sujud. Kemudian setelah itu hatta ja'athu Fatimah, hingga datanglah kepada Nabi putri Rasul yaitu Fatimah. Dia datang, fatarahat an dhahrihi, lalu diambil, dibuang dari punggung Nabi. Baru farafa'a Rasulullah SAW ra'sah, Rasul angkat kepalanya. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, celakakan tuh orang-orang Quraisy itu. Salasa marat, Nabi katakan itu 3 kali. Kemudian fasyaqqa alaihim idza da'a alaihim, maka mereka merasa berat ketika Rasul mendoakan kecelakaan tadi. Kenapa? Kan mereka tidak beriman kepada Rasul. Ibnu Mas'ud katakan, wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Mereka berpendapat bahwa doa di negeri itu mustajabah, diijabahi oleh Allah. Jadi biar kafir-kafir, musyrik-musyrik masih ada keyakinan tadi ya. Kalau sekarang mah udah Masya Allah, udah kebangetan ya. Udah nggak percaya. Sekarang banyak yang ateis sebetulnya. Ateis cuma nggak mau masih tetap mempertahankan identitas keislamannya. Gitu. KTP-nya tetap Islam. Habis di Indonesia nggak ada ya KTP ateis, itu kan nggak ada ya. Yang ada ya agamanya apa ya Islam. Menyatakan murtad enggak juga, tapi kelakuannya ya kayak orang ateis dan mencela-cela Islam, mencela syariah Islam. Ya ada temen bilang orang kayak begini itu M3, murtad malu-malu. Ya, banyak sekarang ya kayak begini ya. Nah sih udah murtad, udah ngata-ngatain Islam begini itu. Cuma dia tidak menyatakan keluar dari Islam. Baik, saya lanjutkan. Setelah Rasul doakan tuh mereka takut. Ya Allah, celakailah orang-orang Quraisy itu. Tsumma sama. Kemudian Nabi sebut namanya. Nah, makinan takut. Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah binasakan Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah ibni Rabi'ah, ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah binti Rabi'ah. Wal Walid bin ibni Utbah wa Umayyah ibni Khalaf wa Uqbah ibni Abi Mu'aid. Kalau yang dibunuh Rasul di perang Uhud tadi kan Ubay bin Khalaf. Ini yang ngerjain Rasul di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf wa Uqbah ibni Abi Mu'aid. Wa adda sabi' falam yahfaz. Nabi hitung yang Nabi sebut yang 7 lagi, tapi kata Ibnu Mas'ud saya enggak hafal siapa-siapa itu. Kata Ibnu Mas'ud, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aitul ladzina 'adda Rasulullah SAW sar'a fil qalibi Badar. Demi Allah saya lihat orang-orang yang disebut namanya tadi oleh Rasul semuanya itu mati, terbunuh dan dilemparkan, dicampakkan dalam sumur Badar. Qalib itu sumur tua, sumur yang sudah tidak dipakai, mati semua, terbunuh dalam perang Badar. Jadi begini, kok ada sumur ya, jadi desa itu namanya desa Badar, Qaryatu Badrin. Kenapa dinamakan Qaryatu Badrin? Karena di situ ada Bi'ru Badrin, ada sumur Badar. Jadi banyak sumur-sumur. Nah, di situ ada sumur Badar,
Karena dulu yang membuat sumur itu Badar bin Quraisy. Jadi Badar bin Quraisy ini kepala suku kan. Dia bikin sumur-sumur untuk memberikan minum ternak mereka. Maka sumur-sumur ini dinamakan Bi'ru Badrin. Nah, kemudian desa itu akhirnya dinamakan Qaryatu Badrin. Nah, menjadi populer karena di situ terjadi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Badar. Terkenal benar ya, perang Badar. Sampai orang bikin sholawat pun sholawat Badar. Saya nggak lihat dari sisi ininya, dari sisi semangatnya. Berarti dulu bagaimana juga masih punya ya semangat itu ya, bikin sholawat, namanya sholawat Badar. ya sebenarnya kalau sholawat dari Rasul sih nggak begitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim dan seterusnya, atau yang lain-lain yang diajarkan oleh Rasul. Ini saya cuma cerita bahwa ada orang-orang yang menyusun sholawat Badar itu kan semangatnya semangat jihad. Sekarang kalau ngomong jihad apa? Radikal. ya. Nah, semangatnya semangat itu Badar. Terus sholawat asghil tuh kan, dari sisi itunya kan semangatnya itu masih semangat keislamannya masih tinggi. Sekarang ya Allah pada ini ada yang katakan nyembah Isa nggak apa-apa, yang penting niatnya nyembah Allah. Yang kagak ya udah ada ya Allah, mau nyari apaan sih lo pada. Ulama itu dikasih ilmu oleh Allah. Nah, sampaikan yang benar. Jangan pertama buat dirinya lah, jangan belak-belok. Yang kedua, saya cerita aja dulu. Ada cerita seorang orang taunya sufi. Kalau sufi kan zuhud ya. Sufi zuhud. Nggak taunya pas mati harta bendanya banyak disimpan. Jadi ada orang yang sok sufi. Jangan tertipu deh dengan orang yang sok sufi. Nggak ada anekdot aja, ini cerita orang bikin anekdot. Nah, ada orang kaya mau hibahkan rumahnya, ditulis rumah ini saya akan berikan kepada orang yang zuhud. Ada orang datang kuculuk, Pak, kasih saya ya rumahnya, saya kan zuhud. Katanya orang, ya berarti Bapak nggak zuhud, orang Bapak minta, Bapak tamak. Jadi jangan tertipulah dengan orang yang sok zuhud. Baik, saya lanjutkan. Nah, semua tadi yang disebut oleh Rasul terbunuh. Nah, Uqbah bin Abi Mu'aid itu tidak di Qalib Badrin, tidak di sumur Badar, tapi sekembali dari Badar. Itu yang al-qatlu sabran, yang tadi dibunuh secara pelan, itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi semuanya terbunuh. Allah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada benarnya keyakinan orang musyrik tadi berdoa di al-baladul haram, di al-masjidil haram, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul dalam keadaan mazlum, dalam keadaan dizalimi.